Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustadafin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang hadis-hadis surga yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada bab tentang bab tentang apakah yang li'adni ahli jannah menjadi miliknya paling rendahnya ahli surga minal karamah, dari kemuliaan. Jadi ahli surga yang paling rendah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa apa? Dan semua yang ada di surga itu tidak ada yang rendah. Meskipun paling rendah tapi tidak rendah. Seperti orang mengatakan murah dan tidak murahan. Maka ini paling rendah tapi tidak rendah sama sekali. Hadis 2562 dari Rishdin. Ini saya kasih garis bawah karena dia perawi yang dhaif. Demikian juga sanad yang berikutnya ini Darraj dari Abil Haytham, ini juga sanad yang dhaif. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adna, paling rendahnya ahli jannah, penghuni jannah adalah alladzi, orang yang lahu thamanuna alfa, memiliki 80.000 khadim, pelayan. Enggak bisa kebayang Pak ya. 80.000 pelayan. Ini 80.000 pelayan menunjukkan apa? Penikmatnya sangat banyak, rumahnya sangat luas. Nah, pelayannya saja 80.000. Wasnatani wa sab'una zaujah, dan 72 istri. Kok bisa satu orang 72 istri? Piye iki? Nah, sudah terjawab pada hadis sebelumnya bahwa penghuni surga itu dikasih kekuatan oleh Allah seperti kekuatan 100 orang. Sehingga kalau hanya dikasih 72 istri, masih tersisa kekuatannya sekitar 30 kekuatan. Wa itu sabulahu, dan ditegakkan untuk dia, ditancapkan untuk dia kubbatun, satu kubbah. Kubbah itu maksudnya kemah yang bundar. Min lu'lu', dari mutiara, wa zabarjad, dan batu zabarjad, wa yaqut, dan batu yaqut. Ini semuanya batu-batu mulia. Terus besarnya kubah itu seperti apa? Kama, sebagaimana bainal Jabiyah, antara Jabiyah ila Son'a, sampai Son'a. Jabiyah ini nama tempat di Syam, sementara Son'a itu nama tempat di Yaman. Jadi lebar sekali apa tempat tersebut atau kemah tersebut, karena Jabiyah itu adalah maudhi'un bisyam, tempat di Syam, di kota Syam, di negara Syam, sementara Son'a itu adalah satu tempat di negara Yaman. Nah, nanti silahkan lihat di peta Pak, ya. Dari Syam ke Yaman berapa itu jaraknya? Jauh. Nah, maka ini menunjukkan bahwa rumahnya sangat-sangat besar sekali, sehingga yang disebut kubah ini bukan kubah kecil ya. Kalau kita menyebut kubah atau kemah itu kan kecil, nah, tapi di surga nggak ada yang kecil. Tapi sayangnya hadis ini memang dhaif, sehingga tidak bisa kita yakini kebenarannya bahwa penghuni jannah memiliki 80.000 pelayan, yaitu yang paling rendahnya. Kalau yang 72 istri ini kita temukan dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian dengan sanad ini juga berarti sanadnya dhaif lagi, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man mata, barang siapa yang mati, min ahlil jannah, dari penghuni jannah,
min saghirin, baik itu anak kecil, au kabirin atau orang dewasa, tua renta, yuradduna semuanya dikembalikan bani thalathin menjadi anak usia 30 tahun fil jannah, di dalam jannah. La yaziduna 'alaiha abadan, mereka tidak akan tambah dari 30 tahun tadi selama-lamanya. Wa kadzalika ahlun nar, sama juga penghuni neraka juga 30 tahun. Nah, ini sanadnya dhaif, tidak bisa kita yakini kebenarannya, Pak. Tapi bahwasanya ahli jannah usianya adalah 30 tahun, ini kita temukan hadis yang sahih. Tapi lafalnya berbeda. Rasulullah bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah, penghuni jannah masuk jannah, jurdan tanpa bulu di badannya, murdan tanpa bulu di wajahnya atau di jenggotnya. Ka'annahum mukahalun, seolah-olah mereka pakai celak padahal tidak pakai. Abna'u thalathin wa thalathin, usianya 33 tahun. Hadisnya juga diriwayatkan Tirmidzi tapi dari Mu'adz. Kalau yang ini tadi yang kita baca ini diriwayatkan dari Abu Sa'id, ini yang dhaif. Nah, maka yang dhaif mengatakan usianya 30 tahun, yang sahih mengatakan usianya 33 tahun. Tapi seandainya hadis ini sahih, nggak bertentangan, Pak. Karena 30 dengan 33 itu sama. Samanya apa? Samanya orang Arab itu biasanya membulatkan dengan cara halfu al-kasr, menghapus pecahannya. 30 ini kan bulat nih, ditambah 3 menjadi 33. Nah, 3 tambahnya ini dianggap sebagai kasr, pecahan. Pecahannya dihapus sehingga menjadi 30. Nah, maka tidak bertentangan antara riwayat yang mengatakan usia 30 dengan riwayat yang mengatakan usia 33. Tapi dari sisi sanad memang yang mengatakan usia 30 ini dhaif karena ada rawi bernama tadi Darraj dan yang lain-lain ya. Sementara yang riwayat mengatakan 33 itu yang riwayatnya sahih. Jadi panjenengan bapak-bapak yang sudah tua-tua ya, di atas usia 60, nah, mudah-mudahan semuanya kita nanti masuk surga dalam keadaan tanpa hisab, tanpa azab. Nah, semua panjenengan akan berubah menjadi usia 33. Anak kecil usia misalnya 20 tahun mati. Nah, nanti dibangkitkan juga usia 30 tahun kalau masuk surga ya, usianya 33. Nah, adapun ahli neraka juga usianya 30, ini saya belum mendapatkan hadis yang sahih yang menguatkannya, sehingga ini belum bisa kita yakini yang untuk ahli neraka ini. Kemudian dengan sanad ini juga berarti sanadnya juga dhaif. Dari Nabi SAW bersabda, inna sesungguhnya alaihim atas ahli jannah atijan, ada mahkota-mahkota jamak dari taj. Inna sesungguhnya adna paling rendahnya lu'lu'atin minha, satu mutiara dari tijan tadi, latudi'u sungguh menyinari ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Tapi ini juga hadisnya gharib alias dhaif karena diriwayatkan oleh Rishdin tadi, ini perawi yang terkenal ya, dhaif dia. Tapi kita menemukan hadis yang menguatkan makna ini, Pak. Lafalnya lain ya. Wala nasifuha, dan sungguh. Nah ini, walau ittala'at imra'atun, kalau seorang wanita ahli surga melongok ke bumi, sungguh dia akan memenuhi antara langit dan bumi dengan bau yang wangi, dan sungguh dia akan menyinari antara langit dan bumi. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan bahwasanya salah satu yang paling rendah dari mutiaranya mahkota ahli surga menyinari antara langit antara timur dan barat, ya ini masuk akal ya. Karena memang di dalam surga semuanya serba gemerlapan dan sangat-sangat indah. Maka secara umum maknanya ini dikuatkan oleh hadis yang barusan kita baca dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya 2563 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min orang beriman itu idza apabila ishtaha menghendaki al-walada anak fil jannah di dalam jannah, kana adalah hamluhu hamilnya, wa wad'uhu dan melahirkannya, wa sinnuhu
dan usia dewasanya itu adalah fi sa'atin, dalam sesaat saja, kama yashtahi, sebagaimana yang dia inginkan. Jadi panjenengan pengen anak apa? Cewek, keluar cewek. Pengen anak apa? Cowok, keluar cowok. Pengen kulit apa? Kulit putih, keluar. Rambut pirang, keluar. Nih, sebagaimana yang Anda inginkan. Langsung hamil, langsung melahirkan, langsung dewasa. Jadi nggak perlu ngomong, Pak. Langsung dewasa sesuai yang kita inginkan. Itu kalau menghendaki anak. Idza, apabila. Perhatikan kata-kata idza, artinya apabila. Berbeda dengan kata-kata in yang artinya jika. Kalau idza itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang terjadi atau biasa terjadi. Tapi kalau in itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang jarang terjadi atau tidak pernah terjadi. Nah, di sini Allah menggunakan kata-kata idza. Apabila. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu karena pasti terjadi gempa di hari kiamat, maka digunakan kata-kata idza bukan in. Tapi kalau sesuatu yang tidak jelas maka digunakan kata-kata in. Nah, karena itulah dalam hadis ini Imam Tirmidzi mengatakan diperselisihkan oleh para ulama. Beliau mengatakan, dan sungguh para ulama telah berselisih dalam hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan di dalam jannah itu ada jima, tetapi tidak ada anak. Karena hadis tadi cuma mengatakan jika pengen anak. Jika. Tetapi apa? Apakah harus terjadi? Tidak harus terjadi. Memang kata-kata idza biasanya digunakan untuk sesuatu yang biasanya terjadi. Tapi ya tidak harus begitu. Karena apa? Bisa saja keluar dari kaidah asalnya. Dan ini adalah pendapatnya Tawus, Mujahid, dan An-Nakhai. Dalam satu riwayat, ya, Imam Ishaq bin Rahuyah mengatakan bahwasanya hadis ini apabila seorang mukmin itu menghendaki anak di dalam jannah, maka terjadi anak itu dalam sesaat seperti yang dia inginkan, maka ditambahkan oleh beliau walakin la yashtahi, tetapi si mukmin itu tidak akan menghendaki anak. Jadi kalimat tambahannya adalah walakin la yashtahi, akan tetapi dia tidak menghendaki. Ini kalimat tambahannya sebenarnya bukan dari hadis, tapi ini perkataannya Ishaq bin Rahuyah. Jadi mestinya ini ngasih tanda kurungnya jangan di sini, ini salah. Nah, ini ngasih tanda kurungnya di sini, Pak. Ini kan komentar ya, komentar dari Imam Ishaq bin Rahuyah. Hadis Nabi yang berbunyi tadi ya, bahwa seorang mukmin kalau menghendaki anak di dalam jannah itu langsung sesaat akan muncul anak seperti yang dia inginkan. Nah, dikomentari oleh Imam Ishaq, walakin la yashtahi, tapi dia nggak punya keinginan untuk punya anak. Kenapa nggak punya keinginan untuk punya anak? Oh, nikmatnya sudah sempurna, Pak. Mau apa lagi yang diinginkan? Kalau di surga, di dunia kita pengen punya anak, karena tanpa anak ini sesuatu yang kurang. Tapi di surga itu sudah nikmatnya sudah pol, sudah mentok. Nah, ngapain lagi menghendaki anak, sudah nggak perlu lagi anak. Nah, tapi ya khilafiyah ya, sebagian ulama berpendapat ya ada wong sebagaimana kalimatnya pakai idza. Nah, tapi kalau pendapat yang pertama ini la yashtahi. Kemudian ada juga riwayat yang lain, inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni jannah, la yakunu lahum fiha walad, tidak ada bagi mereka di dalamnya anak. Nah, ini riwayat yang lain ya. Hanya saja riwayat ini saya tidak mengetahui apakah hadisnya sahih ataukah hadisnya tidak sahih. Ini masih perlu dicek lagi ya, riwayat yang kedua ini ya. Ala kulli hal, di sini Imam Tirmidzi mengisyaratkan adanya perselisihan pendapat para ulama, hanya beliau menyebutkan satu pendapat saja. Berikutnya babu maja fi, bab tentang kalami, ucapannya al-huril ain, bidadari surga. Al-hur itu artinya adalah haur, dari kata-kata haura, yaitu yang putih-putih. Salah satu makna haura adalah bayda, putih. Jadi bidadari surga putih-putih semuanya. Kalau al-ain itu yang cantik matanya. Nah, kalau matanya cantik, semuanya cantik, Pak. Jangan dibayangkan matanya cantik tetapi lambinin dumble, enggak. Matanya cantik tapi irungi pesek, enggak. Disebutkan matanya maksudnya mewakili semuanya. Matanya saja yang biasanya tampak itu cantik, maka yang tidak tampak ya, kalau pakai cadar kan nggak tampak itu hidung dan yang lain-lainnya. Nah, itu semuanya juga cantik semuanya.
2564 dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam jannah, la mujtama'an, sungguh ada tempat kumpul, lil huril ain, untuk penghuni, ada bidadari-bidadari surga. Yurafi'na, mereka mengeraskan, bi aswatin, suara-suara, lam yasma'il khalaik, di mana para makhluk belum pernah mendengar, mithlaha, semisal suara-suara tadi. Jadi nyanyiannya sangat indah, yang kalau orang mendengarkan pasti akan tertarik untuk mendengarkan terus suara tersebut. Tapi memang saya jujur ya, hadis ini sanadnya dhaif, karena di sini saya kasih kode di sini ada tanda garis bawah. Ya, ini berarti apa? Sanadnya dhaif. Tapi Syekh Albani mensahihkan hadis ini atau yang semakna dengan hadis ini. Qala, beliau mengatakan, yaqulna, para penghuni surga tadi mengatakan, nahnul khalidatu fala nabit, wa nahnun na'imatu fala naba'as, wa nahnur radiyatu fala naskhat, tuba liman kana lana wa kunna lahu. Apa sih artinya ini? Nahnu, kami para wanita ahli surga, al-khalidat, wanita yang kekal, fala nabid, maka kami tidak binasa, tidak mati maksudnya. Wa nahnu, dan kami ini an-naimat, wanita yang mendapatkan kenikmatan, fala nab'as, maka kami tidak akan fakir. Al-ba'sa wa dharra. Kalau ba'as itu adalah musibah atau madharat dalam bab harta, dharra itu adalah musibah dalam bab badan. Nah, di sini fala nab'as, kami tidak akan fakir karena kenikmatannya sudah sempurna. Wa nahnu radiyat, dan kami wanita-wanita yang ridho-ridho. Fala naskhat, kami tidak akan marah, tidak seperti di dunia ya. Ada uang abang disayang, nggak ada ditendang. Kalau di surga, wa nahnu radiyat fala naskhat, kami nggak akan murka. Tuba, bahagia, liman, bagi orang yang kana lana, adalah dia itu menjadi milik kami, menjadi suami kami, wa kunna lahu, dan adalah kami menjadi milik dia, yaitu kami menjadi istri dia. Mudah-mudahan semua kita menjadi suami-suami atau istri-istri ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Lah di sini tadi saya mengatakan sanadnya didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi ada hadis yang semakna yang disahihkan oleh beliau. Hanya saja lafadznya beda, Pak. Ini yang disahihkan oleh Syekh Albani, riwayat Tabarani dari Ibnu Umar. Sesungguhnya istri-istri ahli surga, sungguh mereka menyanyikan untuk suami-suami mereka dengan suara-suara yang terbagus yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Sesungguhnya termasuk dari nyanyian mereka adalah nahnul khairatul hisan, kami wanita-wanita yang baik akhlaknya dan cantik rupanya. Kami adalah istri dari kaum-kaum yang mulia, melihat dengan mata yang sejuk. Kemudian mereka juga menyanyikan, kami ini adalah wanita yang kekal, tidak bakal mati. Kami aman, tidak bakal takut. Kami mukim, tidak akan pergi. Hadits riwayat Tabarani, derajatnya sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, sehingga hadis yang kita baca ini ya, meskipun sanadnya dhaif, tapi isinya tidak masalah sama sekali, isinya sahih berdasarkan hadis yang semakna dengannya. Karena itulah Al-Imam At-Tirmidzi setelah menukil hadis ini, dan beliau pasti tahu bahwa sanadnya juga dhaif ya, beliau kemudian menguatkan dengan kata-kata ini. Dalam bab ini ada hadis yang semisal, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, adapun hadis yang sedang kita baca ini hadis yang gharib. Gharib maksudnya di sini adalah dhaif ya. Sebagaimana kebiasaan Imam Tirmidzi, kalau mengatakan gharib tok itu artinya dhaif. Berikutnya 2565 dari Yahya bin Abi Katsir. Ini seorang ulama tabi'in, bukan sahabat Nabi ya. Dia menafsirkan kalam Allah Azza wa Jalla, fahum fi rawdati yuhbarun, maka mereka ahli surga itu di dalam kebun mereka dihiasi atau disenangkan. Kata-kata yuhbar itu bisa diartikan dua, bisa diartikan yusar, yaitu disenangkan, bisa diartikan at-tahbir at-tazyin, dihiasi. Dan ini dua makna yang saling berkaitan.
Karena orang yang dihiasi biasanya karena senang. Ya, orang yang senang maka dia dihiasi. Ini surat Ar-Rum ayat 15. Terjemah yang populer yuhbarun adalah yusarrun, yaitu disenangkan. Nah, disenangkannya dengan sebab apa? Maka ditafsirkan oleh Yahya bin Abi Katsir, yaitu as-sama, dengan sebab mendengar. Mendengar apa? Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, wa ma'na sama, yang dimaksud mendengar adalah semisal apa yang datang dalam hadis Nabi, bahwasanya para penghuni surga, hurun in, bidadari surga, itu mereka mengeraskan suara-suara mereka, yaitu bernyanyi-nyanyi. Jadi nyanyi itu sesuatu yang ada di dalam surga, Pak, termasuk kenikmatan. Jadi kita mendengar suara nyanyian itu kan senang. Nah, maka ini termasuk kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kalau di dunia hukum nyanyi bagaimana? Hukum nyanyi itu tergantung isinya, Pak. Isinya baik-baik, isinya jelek-jelek. Maka nyanyi itu netral. Yang penting isinya baik. Yang dilarang itu alat musik. Kalau nyanyi tidak dilarang. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya nyanyi itu adalah yunbitu an-nifaqah, menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Ini maksudnya Ibnu Mas'ud adalah nyanyian yang biasanya dinyanyikan orang itu. Nyanyian isinya tentang minuman keras, tentang zina, tentang kecantikan perempuan, yang menyebutkan apa? Bagian-bagian tubuh perempuan yang menggairahkan laki-laki. Nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau nyanyian isinya jihad, nggak ada masalah. Bukan yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud ini. Sehingga setiap hari santri nyanyi, yaitu menyanyikan ilmu-ilmu yang dinazamkan, ya, dibuat syair nyanyian. Nah, itu tidak menyebabkan munafik dalam hati. Tapi yang masalah cinta dan sebagainya, nah, itu dinyanyi-nyanyikan, itu menyebabkan tumbuhnya kemunafikan dalam hati, kata Al-Imam Ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala. Berikutnya 2566. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun, ada 3 orang ala kuthbanil miski, pada gundukan minyak wangi misik," yaitu maksudnya gundukan yang sangat wangi. Kapan itu? Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Yaghbituhum, yang iri kepada mereka, ingin seperti mereka, al-awwalun wal akhirun, kaum awal dan kaum akhir. Siapa orang-orang yang 3 tadi? Ini kan 3, Pak, ya. Nah, maka diperinci oleh beliau. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, yunadi, yang mengumandangkan, bis salawatil khamsi, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan setiap siang dan malam. Nah, maka panjenengan yang jadi muadzin, lanjutkan adzan, karena panjenengan insyaallah besok akan berada pada gundukan minyak wangi misik. Itu berarti kemuliaan yang sangat besar. Tempatnya tinggi, Pak, berada di atas gundukan. Nah, yang melihat itu semuanya iri. Wah, kok ning dhuwur dhewe. Kita berada di bawah. Itu karena adzan. Sekarang yang kedua, nah, karena tidak semua kita jadi muadzin. Warujulun, dan seseorang yang ya'ummu qauman, dia itu mengimami suatu kaum, wahum bihi radun, sementara mereka itu ridho terhadap imam tadi. Nah, berarti kata-kata ridho ini adalah qaid atau batasan. Okay? Kalau Anda mengimami tapi orang-orang benci, nah, tidak termasuk di sini. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan yang sebaliknya. Imamu qaumin wa hum lahu karihun. Siapapun seorang laki-laki yang imami suatu kaum sementara mereka benci kepadanya, maka salatnya tidak melewati kedua telinganya. Alias tidak naik ke langit, tidak diterima oleh Allah. Karena amalan kita semuanya naik ke langit. Tapi ini dibahas oleh para ulama, apa yang dimaksud dibenci oleh jamaah? Yang dimaksudnya adalah dibenci karena keburukan dia, karena kebid'ahan dia, karena jeleknya bacaan dia. Nah, seperti itu, Pak. Jadi bukan karena dibenci karena dia menegakkan sunnah. Ada imam salatnya panjang, dibenci jamaah. Kenapa? Kalau dibenci karena bacaannya panjang. Nah, itu yang salah jamaahnya. Kalau memang Nabi kalau mengimami salat juga bacaannya juga tidak pendek-pendek, ya, tapi ya normal bacaan beliau, ya terkesan lebih panjang kalau bacaan Nabi SAW daripada bacaan kita. Kemudian juga dibahas oleh para ulama, yang dimaksud benci ini gimana?
Apakah satu dua orang benci sudah cukup? Enggak. Dikatakan benci itu kalau mayoritasnya. Misalnya ada tiga soft itu benci semuanya. Nah, itu masuk di sini. Tapi kalau yang benci cuma satu dua orang, mungkin karena ada satu masalah ketika dalam kehidupan, yang lain-lainnya tidak ada masalah, nah, itu bukan termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, wa abdun, dan seorang budak ada yang dia itu menunaikan hak Allahi, kewajibannya kepada Allah, wa haqqa mawalihi, dan kewajibannya kepada majikan-majikan dia. Ini hadis kata Imam Tirmidzi derajatnya hasan, tapi kata Syekh Albani dhaif, sehingga saya kasih garis bawah di sini. Nah, kita ngikuti Imam Tirmidzi yang mengatakan hasan, tidak ada masalah. Dan hasan apa, kalau dhaifnya itu dari sebab apa? Nah, biasanya ini perawi yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Abu Yaqudhan adalah namanya Utsman bin Umair. Nah, biasanya kalau disebutkan begini, ini biasanya adalah apa? Kedhaifannya terletak di situ. Cuma saya belum mengecek, ya. Nanti akan saya cek lagi insyaallah apakah kedhaifannya pada Utsman bin Umair ini ataukah pada perawi yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadi salah satu dari tiga ini, maka silahkan dipilih sendiri mana yang bisa kita lakukan. Kalau menjadi budak kan nggak mungkin, sekarang sudah nggak ada perbudakan. Nah, menjadi imam, nah ini bisa, dengan bacaannya bagus, insya Allah nanti akan jadi imam. Atau mengumandangkan adzan, nah ini juga bisa, dengan mengumandangkan adzan. Tapi di sini syaratnya berat, ya Pak. Bis salawatil khamsi, salat 5 waktu. Jadi kalau dia hanya adzan satu salat saja, zahirnya belum sampai pada derajat ini, karena harus shalawatil khamsi. Apalagi di sini dikatakan kul liyaumin walailah, setiap sehari semalam. Jadi bukan hanya sekali dok. Jadi memang tugas dia tugas sebagai muadzin, maka sehari-hari dia adzan, petugas adzan. Berikutnya 2567 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, salah satu, ada 3 orang yuhibbuhumullah, yang Allah cintai mereka. Kemudian dirinci, ya. Yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki, qama minal lail, yang dia itu bangun malam, yatlu kitaballah, membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa? Salat tahajud. Jadi kalau pengen dicintai oleh Allah, silahkan nanti kita salat tahajud. Paling afdalnya jam berapa? Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Para ulama berpendapat bahwasanya jauful lailil akhir, tengah malam yang akhir, itu adalah as-sudus al-khamis, 1/6 yang kelima. Berarti dari jam 1 sampai jam setengah 3. Itu adalah paling afdalnya salat tahajud. Jam setengah 3 ke atas ya bagus, tapi kalah dengan yang jam 1 sampai jam setengah 3. Karena jam 1 sampai jam setengah 3 itu mungkin semua orang tidur, nggak ada yang bangun. Tapi kalau sudah setengah 3, apalagi jam 3, udah banyak yang bangun, Pak. Yang ke pasar-pasar itu sudah pada bangun setelah salat tahajud ini, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah warajulun, dan seseorang tasaddaqa shadaqatan, dia bersedekah satu sedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya, yukhfiha, dia menyembunyikan sedekah tadi. Urahu qala, saya menyangka dia menambahkan kata-kata min shimalihi, dia sembunyikan dari tangan kirinya. Bukan berarti kalau sedekah maka hendaklah tangan kiri ini dimasukkan di kantong genran delok, bukan gitu. Ini hanya kinayah bahwa orang terdekatnya saja nggak tahu, Pak. Duduk di kursi berdua, kemudian kita sedekah, yang di kiri kita nggak tahu bahwa kita sedekah. Nah, itu berarti menyembunyikan. Atau misalnya kita sedekah, istri kita nggak tahu. Kita nggak pernah lapor sama istri, aku loh setiap bulan nyedekai wong kae, nggak pernah berita begitu. Jadi kita sengaja memang punya satu sedekah yang kita sembunyikan. Dan ini menyembunyikan amal seperti ini memang dihasungkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khib'un, man istata'a minkum, barang siapa yang bisa di antara kalian, ayyakuna lahu khib'un, memiliki simpanan, yaitu yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu, min amalin soleh, berupa amal soleh, falyaf'al, maka adalah dia lakukan. Nah, makanya banyak ulama-ulama salaf yang sengaja melakukan satu amal yang
tidak ada satupun orang yang tahu, istri yang di sampingnya pun tidak tahu. Contohnya siapa? Muhammad Al-Baqir atau yang lainnya. Nah, dia itu terkenal, dia kalau malam-malam tuh keliling kampung. Tak taunya ternyata keliling kampung itu membagi-bagi gandum untuk para janda. Nah itu pas dia keliling nggak ada yang tahu Pak. Dia nunggu semua orang tidur. Lah kok bisa terkenal begitu? Setelah dia mati. Setelah dia mati, orang-orang memandikan jenazahnya, di pundaknya ini ternyata gosong, ngapal. Nah, ternyata karena setiap malam tuh mikul gandum. Dia emang sengaja mikul sendiri, padahal dia ulama besar. Tujuannya supaya tidak ada yang tahu amal dia tadi. Karena kalau dia nyuruh orang, berarti ketahuan. Meskipun yang tahu hanya satu orang, tapi tetap ketahuan. Nah, dia pengen tidak ada yang tahu. Khibuun, semuanya nggak ada yang tahu. Nah, maka para janda itu mereka setiap malam mendapatkan jatah gandum di depan rumah mereka atau pada hari-hari tertentu. Nah, begitu Mbah Imam ini sudah wafat, itu janda-janda sudah tidak dapat lagi gandum yang biasanya dikirim malam-malam. Nah, baru itulah mereka mengkait-kaitkan. Oh, berarti janda dapat gandum, terus di pundaknya ini ngapal, wih berarti ngangkati gandum itu. Nah, baru tahu Pak. Jadi nggak ada yang ngasih tahu, memang belum ada CCTV waktu itu ya. Jadi mereka nggadok ke dewe ya, antara kisah para janda dengan kisah ngapal di pundak tadi. Ini sengaja tanpa ada orang yang tahu amal dia. Yang ketiga, warajulun, dan seorang kana fi sariyah, berada pada pasukan sariyah, pasukan kecil. Fanhazama ashabuh, lalu kocar-kacirlah sahabat-sahabatnya, lari ke sana kemari. Fastaqbalal aduwa, maka dia pun menghadap kepada musuh, alias dia tidak takut kepada musuh. Lainnya lari, dia tidak lari. Akhirnya mati syahid. Nah, ini 3 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya memang hadis ini ghairu mahfuzin, alias tidak sahih. Lah terus yang sahih yang kayak apa? Yang sahih adalah bahwasanya apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Thubyan, dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar bin Ayyash, dan Abu Bakar bin Ayyash katsirul ghalat, dia perawi yang banyak salahnya. Nah, Abu Bakar bin Ayyash ini yang mana? Yang disebutkan di dalam sanadnya ini, Abu Bakar bin Ayyash. Nah, kebiasaan Imam Tirmidzi begitu ya. Kalau ada sanad dhaif, nah di akhir tuh beliau sebutkan namanya itu. Nah, di sini disebutkan namanya siapa dan juga disebutkan sebab kedhaifannya kenapa, yaitu karena katsirul ghalat, yaitu banyak salahnya. Dan ini hadis kita temukan dengan lafal yang lain. Yatamallakuni. Diriwayatkan oleh Tirmidzi juga dari Abu Dzar, derajatnya juga didhaifkan oleh Al-Albani. Nah, ini tadi yang disebutkan nih, An Abi Dzar. Ini pun juga didhaifkan oleh Al-Albani. Yaitu apa? Lafalnya lebih lengkap. Ada 3 orang dicintai oleh Allah, ada 3 orang dibenci oleh Allah, lalu diperinci. Adapun yang dicintai oleh Allah, seseorang yang datang pada suatu kaum, kemudian minta kepada mereka, ternyata tidak dikasih oleh mereka. Akhirnya ada 1 orang yang mundur, kemudian ngasih secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang tadi minta-minta. Dia memberinya karena Allah, karena dia sembunyi-sembunyi ngasihnya. Yang kedua, suatu kaum yang mereka berjalan sepanjang malam, ketika ngantuk sudah sangat dahsyat, mereka meletakkan kepala-kepala mereka masing-masing turuang ler. Ada 1 orang berdiri malah yatamallakuni, mendekatkan dirinya kepada Allah, menunjukkan cintanya kepada Allah. Wa yatlu ayati, dan dia itu membaca ayat-ayatku, yaitu salat tahajud. Nah, jadi hadisnya memang sanadnya dhaif, tetapi saling menguatkan. Hadis Abu Dzar ini sanadnya dhaif, hadis Abu Sa'id juga sanadnya dhaif, tapi maknanya saling menguatkan. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang dia itu berada pada sariyah, pasukan kecil, bertemu dengan musuh, mereka kocar-kacir, tapi dia malah menghadapkan dadanya kepada musuh sampai akhirnya dia dibunuh atau dia mendapatkan kemenangan. Nah, adapun 3 orang yang dibenci oleh Allah, 1 orang tua malah berzina, ya, maksudnya tua itu sudah tidak neko-neko.
Yang kedua, orang fakir sombong. Nah, maksudnya fakir itu nggak ada yang disombongkan. Kemudian orang yang kaya yang dolim. Maksudnya orang kaya itu nggak perlu dolim. Segala sesuatu udah di tangan dia. Ngapain dolim? Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya dhaif kata Syekh Albani, tetapi disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Hakim. Ya, karena itu boleh kita mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini sahih. Nah, kemudian tadi kan Imam Tirmidzi mengatakan yang sahih itu adalah yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Nah, itu riwayatnya di mana? Ini berikutnya ini. 2568. Riwayatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tapi ini juga sanadnya dhaif sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Hadisnya yang tadi, Pak, yang saya bacakan tadi. Sehingga tidak usah kita ulang lagi karena sudah kita baca. Kita kasih nomor saja ya. 3 orang yang dicintai oleh Allah. 1, orang yang ngasih sembunyi-sembunyi kepada orang yang minta-minta dan tidak ada yang ngasih. 2, orang yang sholat tahajud ketika orang-orang pada tidur. Yang ketiga, orang yang tidak lari dalam perang. Nah, kemudian 3 yang dibenci oleh Allah. 1 ya, tua malah zina, fakir malah sombong, kemudian kaya malah dolim. Nah, ini hadis kata Imam Tirmidzi sahih ini. Tapi kalau kata Syekh Albani dhaif juga. Nah, sehingga kita mengikuti Imam Tirmidzi nggak apa-apa ya. Hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi, silakan ya. Nah, kita ini mengikuti para ulama ya. Imam Tirmidzi juga ulama, kita mengatakan sahih, nggak ada masalah. Berikutnya bab baru 2569. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku nyaris al-Furatu, sungai Efrat yang ada di Irak, yahsiru menyingkapkan an kanzin dari simpanan min dhahabin dari emas. Faman hadarahu, maka barang siapa yang menghadiri simpanan emas tadi, fala ya'khudh minhu syai'a, maka janganlah dia mengambil darinya sedikit pun." Ini termasuk tanda akhir zaman atau tanda kiamat. Sungai Efrat yang banyak airnya karena memang sungainya besar, itu nanti akan memunculkan simpanan dari emas. Kapan itu? Kata Nabi, yushik, nyaris. Nyaris itu berarti dekat, Pak. Tapi memang dalam bahasa Arab, kullu ma huwa atin qarib. Segala yang pasti datang itu bisa disebut dekat. Nah, sehingga di sini dikatakan nyaris, tetapi dari sejak Nabi bersabda sampai hari ini belum terjadi, ya enggak ada masalah. Memang ini pasti terjadi, maka dikatakan dengan kata-kata nyaris, enggak ada masalah. Ini belum terjadi, Pak. Dan Nabi berpesan, kalau itu terjadi, siapa yang datang ke sana jangan ngambil. Kenapa dilarang ngambil? Dalam hadis yang lain disebutkan, semua orang rebutan ingin menguasai. Sehingga semuanya mati kecuali 1 orang yang terakhir. Kalau ada 2 orang, nah pasti rebutan, bunuh-bunuhan, siapa yang menang dia akan ngambil. Dia sudah menang, datang lagi 5 orang, rebutan lagi 6 orang ini. Nah, akhirnya mati semuanya, tinggal 1 orang. Nah, jadi pokoknya nanti akhirnya itu semuanya mati, tinggal 1 orang. Nah, maka Nabi pesan jangan ngambil, orang kacek mesti gue dibunuh. Karena apa? Semuanya tidak rela kecuali dia yang menguasai simpanan atau gudang emas tersebut. Nah, macam-macam orang mengatakan apa ini maksudnya emas? Ada yang mengatakan itu adalah minyak yang ada di bumi, itu lebih mahal daripada sekedar emas karena bisa diambil terus menerus minyak tersebut. Nah, itu tafsiran-tafsiran begitu tidak harus kita ikuti ya, karena lafal hadisnya memang mengatakan emas, tidak mengatakan minyak dan yang lain-lain. Berikutnya 2570 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara mithlahu. Cara membacanya gini, Pak. Fadzakara, lalu dia menyebutkan mislahu, semisal hadis di atas. Meskipun tidak ada kata-kata fadzakara, tapi cara bacanya begitu. Illa annahu qala, hanya saja dia mengatakan yahsiru, akan menyingkap sungai Efrat itu anjabalin, terhadap gunung min dhahabin, dari emas. Jadi yang dimaksud simpanan emas adalah gunung emas. Jadi gampangnya sungai Efrat akan kering. Nah, kalau sudah kering nanti akan muncul gunung emas. Kapan itu? Nanti di akhir zaman. Apakah sudah terjadi? Belum pernah terjadi sama sekali. Maka masih ditunggu-tunggu sampai betul-betul datang sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Karena sabda Nabi nggak mungkin salah, Pak. Pasti, benarnya pasti.
Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang sifat anharil jannah, sungai-sungai di dalam jannah. Sungai itu cabang dari laut. Maka kalau ada sungai berarti ada apa? Laut. Nah, mari kita buktikan hadis 2571 dari Hakim dari Muawiyah, yaitu bapaknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam jannah, bahral ma'i, ada lautan air." Yaitu maksudnya air yang tidak bisa berubah. Wa bahral asal, dan lautan madu. Wa bahral laban, dan lautan susu. Wa bahral khamri, dan lautan minuman keras tapi tidak memabukkan. Thumma, kemudian tushaqqaqu, terbelah, terpecah, al-anharu, sungai-sungai, ba'du, setelah itu. Nah, jadi ada sumbernya yaitu laut dan ada cabangnya yaitu sungai. Nah, maka seperti yang saya katakan tadi, disebutkan dalam bab sungai-sungai jannah, tapi itu sudah mengandung makna berarti ada laut-laut jannah. Karena sungai itu cabang dari laut. Lah kenapa kok babnya mengatakan sungai jannah? Kenapa enggak langsung saja laut jannah? Kok enggak disebutkan yang gede saja? Kenapa disebutkan yang kecilnya? Ini bab ini menyebutkan sungai itu karena yang disebutkan dalam Al-Quran hanya sungai. Al-Quran tidak menyebutkan laut surga. Surat Muhammad ayat 16. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin, qira'atan, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharum min asalin musaffi, qira'atan, ya. Nah, di sini urutannya beda, Pak. Air dulu, kemudian susu, kemudian miras, kemudian madu. Kalau yang tadi air dulu sudah sama ya. Kemudian madu, nah, madu yang di akhir malah di sini diawalkan. Kemudian susu, kemudian miras. Nah, ini urutan seperti ini bukan menunjukkan bahwa yang paling utama adalah airnya, kemudian yang di bawahnya adalah madunya, enggak begitu. Karena dalam bahasa Arab tambahan huruf wawu ini hanya untuk menggabung-gabungkan, tidak untuk menunjukkan tingkatan. Seandainya di sini diganti fa, ya, nah, maka kalau diganti fa itu menunjukkan tingkatan. Okay. Tingkatan yang paling tinggi adalah air biasa, kemudian di bawahnya madu. Nah, tapi karena di sini pakai huruf wawu maka tidak menunjukkan kepada tingkatan. Dan para ulama membahas mana lebih afdol, apakah lebih afdol susu ataukah lebih afdol madu. Pendapat yang kuat adalah susu lebih afdol daripada madu. Kenapa? Madu itu fungsinya satu obat, dua minuman. Tetapi kalau susu fungsinya obat, makanan, minuman. Maka orang yang sudah minum susu tidak makan nasi sudah cukup untuk perutnya. Bisa dibuktikan, panjenengan nggak usah makan malam, minum susu. Tapi susu asli, susu kaleng ora kacek. Susu sapi asli, beli 1 gelas, diminum. Insya Allah sampai subuh cukup. Karena sabda Nabi SAW mengatakan tidak ada yang mencukupi sebagai makan dan minuman selain susu ini. Ini yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.